Oke, coba mic-nya dihidupkan. Rusdiana Al Alipani, videonya diaktifkan. Alipani Rusdiana, coba videonya diaktifkan. Cek, cek, satu. Oke, sambil menunggu temannya langsung aja saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, setelah PTS ini kita udah masuk ke materi terbaru. Jadi langsung saja saya mulai materinya. Nanti ini sudah divideokan, nanti ada di YouTube juga. Jadi untuk teman kalian yang belum bisa ikut Zoom, nanti bisa ngeliat di YouTube. Oke. Oke, saya mulai aja. Kewargaan digital. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Nah, ini yang pertama, bisa menjelaskan atau menyajikan pengertian dari kewargaan digital. Nah, nanti ada pengertian dari kewargaan digital, ada pengertian dari warga digital. Nah, yang keduanya kita siswa akan bisa menjelaskan komponen-komponen dalam kewargaan digital. Nah, kenapa sih kita harus belajar warga digital atau kewargaan digital ini? Nah, kewargaan digital atau warga digital ini sangat penting. Kenapa penting? Sekarang kita masuk kepada era digital atau era teknologi informasi yang sangat maju. Nah, saat kita menghadapi era digital seperti ini, kita harus tahu batasan-batasannya, harus tahu tujuan apa sih teknologi informasi itu. Kenapa kita harus menggunakan teknologi informasi dan positifnya apa aja, nanti kita bahas semua. Oke. Nah, ini yang seperti saya bilang, cangkupan materi yang akan kita belajar adalah pertama pengertian kewargaan digital, kedua pengertian dari warga digital, ketiga komponen-komponen dalam kewargaan digital. Nah, ini definisi atau pengertian dari kewargaan digital. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan dalam memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi informasi atau teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Nah, jadi ketika kita belajar kewargaan digital, tujuannya untuk agar kita mengetahui cara penggunaan di teknologi ini atau di dunia maya ini atau era digital ini yang baik dengan dan yang benarnya seperti apa. Nah, penggunaan teknologi dalam dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi serta tidak menyinggung pihak lain dalam update status. Nah, tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan dan lainnya. Nah, di sini sudah ditekankan. Jadi dalam kita berkomunikasi secara daring atau secara online atau secara komunikasi dalam dunia maya, kita harus menggunakan beberapa pemilihan kata yang tepat. Misalnya, tidak menggunakan kata-kata kotor. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, kita juga dalam pemilihan kata itu tidak menyinggung dari saranya, baik suku, sara apa? Suku, agama, ras, apalagi ayo.
Nah, di sini ditekankan tidak menyinggung pihak lain dalam update status baik di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp ataupun Twitter. Nah, selanjutnya tidak memberikan informasi penting kepada publik. Kenapa tidak boleh memberikan informasi penting? Ada beberapa analogi kasus di dalam media sosial. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan informasi-informasi penting yang kalian upload atau kalian berikan di media sosial kalian. Artinya apa? Media sosial bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Dalam bidang apa? Banyak hal negatifnya. Semua informasi penting kalian itu ada di internet atau ada di dunia maya. Artinya apapun yang kalian klik di dalam dunia maya itu sebenarnya terekam secara jejak digital kalian. Artinya apa? Ini mohon maaf aja saya omongkan. Ketika kalian membuka sebuah situs terlarang, dalam tanda kutip situs dewasa, itu ada jejak digital di mana alamat IP address kalian atau alamat jaringan kalian sudah terekam di dalam website tersebut, yang artinya si pemilik website tersebut bisa melacak keberadaan kalian di mana. Nah, jadi di dunia digital atau dunia maya ini semua jejak digital kalian itu terekam, apapun itu. Nah, jadi manfaat dari kita belajar kewargaan digital itu kita tahu batasan dalam penggunaan teknologi di dunia maya. Nah, ini yang selanjutnya, tidak membuka tautan-tautan yang mencurigakan. Ini banyak banget anak sekolah yang mengirim atau men-share sebuah tautan. Kalian tahu tautan link? Ada beberapa link yang sebenarnya itu link yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berguna untuk mencuri informasi kalian. Link tersebut sering disebut yang namanya scam ataupun phishing. Nah, sekarang nantilah kita akan belajar gimana caranya kita tahu link mana aja yang sebenarnya penting, link mana aja itu yang sebenarnya mencurigakan, yang tidak boleh kita klik. Nanti kita bikin analogi kasusnya ke depannya. Jadi ini baru teorinya, nanti kita bakal bahas sampai ke informasi atau analogi kasus dalam tautan yang mencurigakan, agar kalian tidak terkena yang namanya phishing ataupun scam. Nah, selanjutnya kita ngebahas nih yang namanya warga digital. Orang yang sadar akan hal baik dan yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Nah, pertanyaannya, kalian sudah menjadi warga digital atau belum? Nah, jadi mulai saat ini, setelah kita belajar yang namanya materi kewargaan digital, saya berharap kalian, anak-anak didik saya, menjadi warga digital yang cerdas dan menjadi warga digital yang kreatif. Karena di dalam digitalisasi kita itu sebenarnya bisa membuat pilihan kita mau jadi kreatif atau menjadi orang yang buruk. Contohnya, kalau kreatif kalian bisa menjadi YouTuber ataupun segala macamnya. Tergantung dari pilihan kalian sendiri. Nah, ini implikasi penggunaan teknologi informasi. Ada 3 hal di dalam ini. Yang pertama, pemilihan kata yang tepat saat berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain, dan tidak memberikan informasi rahasia seperti yang tadi kita bahas. Nah, ini ada komponen kewargaan digital.
Komponen-komponen dalam kewargaan digital ada 9 yang terbagi menjadi 3 ruang lingkup. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini, siswa sebagai warga digital dunia. Ini gambar sumbernya dari dokumen Kemendikbud RI. Kita bahas yang pertama dulu. Ini ada lingkungan belajar. Ada 3 komponen dalam ruang lingkup belajar ini. Yang pertama literasi digital, komunikasi digital, dan akses digital. Nah, ini ada 9 komponen. Nah, lingkungan belajar dan akademis. Komponen pertama akses digital, yang artinya setiap orang mempunyai hak untuk memakai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Tapi tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Maksudnya apa? Semua orang di dalam dunia ini mempunyai hak yang diatur dalam undang-undang untuk memakai fasilitas TIK atau teknologi informasi komunikasi. Tapi tidak setiap orang mempunyai kesempatan atau mempunyai waktu untuk mengakses teknologi. Contohnya kita di Jakarta, di Bekasi, atau di ibu kota, kota-kota besar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi dengan orang-orang yang berada di pedalaman. Sebenarnya kita punya hak yang sama, tapi tidak setiap daerah memiliki fasilitas internet yang memadai. Contohnya kita di ibu kota bisa mengakses fasilitas TIK dengan mudah, tapi belum tentu di pedalaman Kalimantan, orang yang sama-sama orang Indonesia tapi tidak mempunyai kesempatan yang sama. Kenapa? Karena akses digital di sana belum memadai. Sekarang dari pihak Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sudah melakukan terobosan-terobosan seperti membuat jalur backbone. Jadi jalur internet nanti akan lebih masuk ke pedalaman. Dan dari Kominfo TIK juga sudah menggunakan beberapa satelit-satelit baru yang diluncurkan, terutama Palaparing, yang membuat setiap pulau di Indonesia sudah terkomunikasi, walaupun kecepatan internetnya tidak memadai seperti di negara-negara lain. Tapi sekarang hampir udah sekitar 80% daerah di Indonesia sudah terkomunikasi atau terhubung secara digital. Dan di Papua pun sekarang kan juga udah ada internet, walaupun kecepatannya tidak secepat kita di ibu kota. Nah, yang kita lanjut lagi, komponen keduanya, komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam komunikasi tersebut. Jadi kita harus mengetahui jenis-jenis komunikasi apa yang baik digunakan atau yang buruk digunakan. Contohnya apa? Dalam kita berkomunikasi itu ada batasan-batasannya. Misalnya kalian berkomunikasi dengan saya via digital, itu ada batasan-batasannya, ada etikanya. Dan saya pun seperti itu. Saya berkomunikasi dengan kalian, ada etika, ada batasannya yang tidak boleh dilanggar. Walaupun di dalam era digital ini sebenarnya kita bisa merubah semua kultur atau budaya yang tadinya kita sopan santun. Di dalam dunia digital kita tidak diketahui umurnya dan kita bisa melakukan apa aja. Tapi sebenarnya semua jejak digital yang sekalian direkam oleh internet itu bisa dilaporkan kepada kepolisian.
Kalian sudah tahu undang-undangnya, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Ekonomi Digital atau ITE, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 kalau tidak salah. Nah, di situ sudah mengatur semua tentang penggunaan informasi teknologi dan informasi dan transaksi elektronik. Jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Nah, itu udah mengatur semuanya. Bahkan kalian untuk menghina atau menghina seseorang itu udah diatur di dalam undang-undangnya, di dalam pasal 27 Undang-Undang 2008. Itu sudah mengatur barang siapa yang menghina seseorang atau melecehkan itu, kalau tidak salah pidananya 3 tahun penjara. Jadi gunanya kalian belajar secara digital ini atau belajar tentang keluarga digital ini agar kalian tahu batasan-batasannya, agar tidak terkena pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nah, jadi kalian harus benar-benar paham batasan-batasannya. Nah, kita ambil analogi kasus yang terbaru aja. Kalian sudah tahu kasus apa yang lagi viral? Tolong dong mic-nya dinyalakan. Saya mau ada diskusinya. Ardiansyah, Hafiz, Muhammad Fahri, tolong dinyalakan mic-nya. Ardiansyah, cek. Kedengaran kan suara saya? Alipani, silakan dinyalakan soundnya. Dah, untuk setiap pertemuan saya nggak mau banyak-banyak ngasih materi, tapi saya mau kalian itu mengerti dalam hal kalian harus paham. Sama-sama diskusi tentang materi yang kita pelajari. Oke, sekarang kita coba analisa kasus dulu ya. Sekarang di dunia maya sedang viral kasus apa? Ayo, Ardiansyah, sekarang lagi viral kasus apa? Ardiansyah, Rusdiana, Ali, Muhammad Mustami, tolong suaranya. Ya, silakan suaranya. Saya mau tahu suara kalian. Kita nggak usah kebanyakan materi, tapi kita kebanyakan diskusi aja. Sekarang saya mau tanya ke kalian, kasus di dalam dunia maya yang sekarang lagi viral apa? Nggak mungkin kalian nggak tahu lah. Sekarang lagi viral tuh di Twitter. Apa? Suaranya yang kencang dong.